Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk, Bu. Iya, Pak. Sana, duduk. Ya, kasih Pak. Iya, Mak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana di musim penghujan ini? Aman? Aman. Aman, alhamdulillah. Perlu kami sampaikan juga bahwa Bu Is ini adalah nama jelasnya adalah Ibu Is Siti Komala, SPD NIP, nomor NIP 19770603 2008 012010, pangkat golongan pembina 4A, dan beliau ini adalah merupakan kasih kelembagaan dan fasilitasi usaha mikro yang merupakan kasih berada di bidang usaha mikro. Bu Is, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bu Is terkait beberapa hal yang mungkin belum dipahami atau ada yang perlu kita sharing. Bu Is jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal ini. Di sini akan terjamin keamanannya dan tidak akan bocor pada yang lain. Dan apa yang akan disampaikan oleh Bu Is ini adalah merupakan bahan untuk kajian untuk kita berdua, dan silakan kalau Bu Is ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, baik itu pekerjaan atau sesuatu yang sifatnya kita bisa rempukan. Silahkan guys, kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini Pak, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait dengan kegiatan saya. Kegiatan saya kan meliputi yang pertama kan sosialisasi dan fasilitasi halal. Yang kedua fasilitasi dan sosialisasi HKI. Yang ketiga PIRT. Yang keempat sosialisasi OSS. Nah, dari beberapa kegiatan yang saya sebutkan tadi, ada yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, terutama yang nanti akan kita laksanakan di kegiatan yang ada di pensi ya, yang ada di Desa Ketapang, Kecamatan Mau. Saya kan melaksanakan kegiatan HKI dan halal. Nah, terkait halal, di sana kan kita akan membina pertama akan mendata pelaku usaha mikro yang ada di lingkungan Desa Ketapang. Mungkin saya mau tahu sedikit. Iya. Apakah itu kegiatannya hanya untuk di Desa Ketapang saja atau di wilayah sekitarnya juga? Dikhususkan untuk Desa Ketapang karena itu kan lokasi pensi. Tapi untuk desa pendampingnya juga nanti pendukung Pak, sebagai pendukung nanti ada juga yang kita bina, terutama di daerah pesisir yang itu Desa Margamulya, Desa Tanjung Kait, sama Desa Maut Barat, itu termasuk. Ya. Berarti bahwa pembinaan itu tidak hanya difokuskan kepada desa itu, walaupun itu menjadi sentra, tetapi bahwa pelaku usaha mikro ini tidak hanya di situ, ada desa pendamping. Untuk itu adalah merupakan jalan oleh Bu Is untuk melaksanakan tugas sebagai pendampingan kepada desa yang lainnya. Kira-kira berapa jumlah usaha mikro yang akan difasilitasi di sana? Untuk desa yang di Desa Ketapang dan pendukungnya itu 45 pelaku usaha mikro Pak. 45 yang akan kita fasilitasi. 45 usaha mikro yang akan difasilitasi ini mungkin sudah ada rencana di jenis usaha apa saja yang akan difasilitasi? Jenis usaha yang akan kita fasilitasi itu terutama ya yang hasil dari daerah tersebut. Misalnya di situ kan ada mangrove yang kita mangrove, terus olahan ikan, kayak itu olahan kerupuk, ada juga yang catering. Berarti bahwa yang akan difasilitasi terkait halal dikhususkan kepada
jenis usaha kulinernya ya. Iya. Nah, selain kuliner mungkin ada yang memerlukan fasilitasi di sana. Apakah ada? Apakah HKI-nya? Apakah PIRT-nya? Apakah itu bisa difasilitasi juga? Untuk legalitas yang lain itu bisa Pak. Bisa. Seandainya pelaku usaha mikro itu belum mempunyai, kita akan sosialisasi nanti di tahap berikutnya, karena yang sekarang dikhususkan itu baru halal dan HKI-nya. Oh, berarti ada fasilitas HKI juga. Iya. Selain kalau HKI, selain untuk kuliner, bisa juga untuk fashion atau juga untuk craft. Mbak Sa, mungkin Bu Is punya trik bagaimana cara menghimpun peserta yang supaya ikut ini. Apakah di sana ada perhimpunan? Apakah ada koordinator atau bagaimana caranya? Setelah kita tim dari sini ya survei ke sana. Sebelum itu kita di sana kebetulan kan ada Porsami, dan di sana kan Desa Ketapang ada Kordesnya. Nah, kita survei awal itu ke sana, kita hubungi Kordes dan kita wawancara ada berapa pelaku usaha mikro yang ada di sini. Nah, dari situ kita buatkan, kita kasih biodata untuk mendata pelaku usaha mikro yang ada di daerah tersebut. Untuk menjaring. Iya. Oh. Jadi bagus, ini kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan rencana program Bupati, yaitu untuk peningkatan ekonomi. Dan PEMSI ini adalah kegiatan nasional mungkin ya yang diinikan. Kira-kira berapa persen yang sudah dilakukan? Di bidang apanya Pak? Di fasilitasi ini. Oh, kita kemarin sudah sampai pendaftaran Pak, tapi belum memenuhi kuota yang dari 45 itu. Nah, kami dengan tim survei lagi ke desa pendukung tersebut Pak, sisanya. Nah, untuk kegiatan di sana ada kendala nggak? Oh, kendala mah pasti ada Pak. Contohnya kendala apa saja yang Kemarin kita survei itu ya karena kondisi pandemi alasannya, jadi mereka itu produksi cuma sedikit Pak, padahal dia pesanannya itu lumayan banyak sebelum itu. Dan kendala yang kedua, kendalanya itu kalau misalnya dia produksi banyak, dia pemasarannya Pak dibantu serta biasa Pak modal. Iya. Nah, antisipasi, untuk meningkatkan produksi di daerah tersebut, apa rencana yang akan diinikan untuk meningkatkan itu? Untuk peningkatan penghasilan ya itu ekonominya, makanya kita sosialisasi bisa promosi mungkin ya. Itu kita nanti kerjasama dengan bidang yang lain, setelah legalitasnya memenuhi, kemasannya juga bagus, kita dengan bidang kemitraan dan promosi untuk dipromosikan ke daerah-daerah yang lain, mungkin juga ke luar daerah. Kalau dilihat dari skala nilai pekerjaan di sana, kan ini adalah menyangkut dengan program pemerintah daerah. Kalau dinilai 1 sampai 3, nilainya berapa yang akan dikerjakan di sana? Oh, jadi sudah 2 ya, bagus. Mudah-mudahan nanti dapat ditingkatkan lagi bisa menjadi 3 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk penyelesaian pekerjaan kira-kira berapa hari untuk di sana? Penyelesaian kegiatan apa? Ya, penyelesaian kegiatannya, pembinaan. Kita pembinaan ini berjalan sudah 2 bulan. Nah, setelah kita survei dengan pelaku usaha ada, kita mengadakan kegiatan mungkin 1 hari selesai, dan setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan pendaftaran dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Oh, berarti pekerjaan ini bisa diselesaikan untuk 1 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan dapat diberikan kelancaran dan kemudahan.
dan saya pesan mungkin bahwa untuk pekerjaan ini sesegera mungkin diselesaikan supaya tidak menjadi beban kepada kita sebagai beban kepada dinas. Jadi pekerjaan itu harus dicicil. Ya. Tapi walaupun ada beberapa kendala, kita niatnya cepat selesai akan selesai. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait itu. Mungkin ini aja Pak, kita kan nih pelaku usaha mikro, kita kan bekerja sama dengan dengan pelaku usaha mikro yang di sana. Untuk kegiatan, pas kegiatannya kan kita butuh yang waminnya ya Pak ya. Kan sekarang itu harus masuk e-katalog kabupaten. Nah, untuk itu kita kan udah koordinasi dengan WLP pertama. Coba Bapak bisa ya maksudnya untuk mempermudah dan mempercepat mengurus e-katalog tersebut. Bagus, nanti kita bisa koordinasi baik yang dengan UKM yang ada di yang sudah masuk ke e-katalog itu. Nah, itu dikoordinasikan dikarenakan UMKM atau siapapun yang sudah mendaftar di e-katalog itu sudah harus siap mengambil risiko apapun yang terjadi. Contohnya makan dan minum, kapanpun pesanan harus siap ada, biayanya berapapun harus siap ada, dikarenakan menu itu akan mengikuti. Jadi itu bukan merupakan suatu kendala, tetapi kita bagaimana kita berkoordinasinya. Itu saja mungkin ya. Nah, mudah-mudahan untuk acara di sana nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, saya sekarang menanya, bagaimana setelah ngobrol-ngobrol gini perasaan Luis, apakah masih mengganjal atau tidak? Mungkin setelah saya koordinasi dengan Bapak, mungkin sedikit ada pengetahuan saya ya, perubahan apa-apa yang mesti saya laksanakan dan penuhi dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar dan baik. Ya, terima kasih. Mungkin itu sementara dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan lebih baik. Itu saja. Nanti untuk kedepannya kita bersama-sama saja, dan nanti saya setelah 1 bulan mungkin setiap minggu saya akan mengecek dan mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu. Nanti kita diseringkan dan dievaluasi bersama. Mungkin itu saja ya. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaan Ibu untuk sharing dengan saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan hal-hal yang mungkin apapun yang diberikan untuk di-sharingkan bersama. Itu saja mungkin ya. Saya juga terima kasih banyak Sama-sama. atas pencerahannya. Ya, sama-sama mungkin ya. Makasih Pak. Ya, hati-hati jalan. Waalaikumsalam.